tahun sudah merantau ke Jawa itu. Para imigran Tionghoa bermukim di Indonesia jauh sebelum pemerintah kolonial Hindia Belanda menjejakkan kakinya. Aliran Sinpo ini adalah orang-orang yang berjiwa nasionalis, tapi menganggap dirinya sebagai warga negara Tiongkok. Golongan kedua adalah golongan yang namanya Tionghoa Hui atau Chung Hoa Hui. Itu adalah orang-orang kebanyakan peranakan yang berpendidikan Belanda, yang merasa keterikatan mereka ada dengan pemerintah Nederlands India alias kolonial Belanda ya. Yang terakhir adalah golongan Lim Kun Hian, yang itu golongan Partai Tionghoa Indonesia, PTI. Tidak mayoritas orang Tionghoa pro Republik, tapi sungguh banyak kalau dihitung dengan jari orang-orang yang pro dan berjuang untuk Republik. Yang menarik pada John Lee itu keindonesiaannya itu memang udah berdarah daging. Jadi dia tidak tahu memilih atau tidak ada pilihan-pilihan lain, dia langsung datang ke sini. Nah itu yang harus kita kagumi. Kerusuhan Tangerang dan sekitarnya tahun 1946 menimbulkan korban sejumlah 635 orang Tionghoa, termasuk 136 orang perempuan dan anak-anak. 1.268 rumah etnis Tionghoa habis dibakar dan 236 lainnya dirusak. Kerusuhan ini meluas ke berbagai daerah lain seperti di Bagansi Api-Api Medan. Ratusan orang Tionghoa menjadi korban pembantaian. Adanya sebagian anggota Pao Antui yang mendukung Belanda dan tidak menyokong perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam rangka itulah tercipta hipotese bahwa etnis Tionghoa di Indonesia ini tidak bisa dipercaya. Mereka ini bisa menjadi koloni kelima, menjadi double agent untuk subversi, mengalahkan lawan dari komunis di Indonesia itu. Ironinya gitu, di satu sisi ERC itu dianggap musuh, segala sesuatu yang berbau Tionghoa itu ditabukan, namun di lain pihak beberapa orang konglomerat itu sengaja diantara petik dipelihara oleh penguasa kita gitu. Di sisi yang lain orang Tionghoa secara keseluruhan itu dipencilkan dari kebudayaan Indonesia gitu. Di masa Orde Baru kan banyak peraturan-peraturan yang sangat memojokkan kelompok ini. Untuk periode yang sangat panjang, etnis Tionghoa ini dipinggirkan dan dibikin perasaan seolah-olah mereka tidak sepenuhnya sebagai orang Indonesia. Sehingga tentu akibatnya juga
sense of commitment untuk mengetahui ini itu tidak tinggi. Termasuk di dalamnya satu fragmen mengenal perjuangan dan heroisme dari Laksamana Muda John Lee itu. Di kampung kita di sana di Manado ada kali dan mereka membuat kapal-kapal. Ya, orang Jepang yang membuatnya. Kapal-kapal itu supaya mereka bisa mempergunakan membawa muatan dari Manado ke pulau-pulau Sangir. Dan kami memang tertarik sekali. Kami mencoba nasib kami untuk menjadi pelaut, tidak dengan tingkat tinggi tapi mulai dengan rendah. Kehidupan sebagai awak kapal perniagaan Belanda membuka cakrawala pengetahuan baru bagi pemuda John Lee. Kami dapat kesempatan untuk pergi ke Afrika Selatan, Timur Jauh, sampai Shanghai, di mana-mana sih. Dan kita punya pendidikan ada lebih bertambah lagi. Karena ini kapal dagang. Di samudra kita harus mengetahui bintang, bulan, dan matahari. Bagaimana kita harus membedakan supaya kita punya posisi di laut, kita tahu di mana kita berada. Dulu, ya, karir yang pertama itu dia kan di kapal Belanda KPM lah dulu, yang itu pelayaran ya pelninya itu Belanda dulu di Indonesia itu lah gitu. Ya dulu dia sebagai mualim lah gitu. John Lee itu sebagai anak kapal di KPM gitu 13 tahun, dan kita juga mengetahui secara umum kehidupan orang laut, pelaut yang biasanya juga sangat keras kehidupannya. Beliau selama Perang Dunia Kedua itu berada di daerah Timur Tengah. Tahun 42 Jepang itu menyerbu ke Indonesia, pecah Perang Dunia Kedua, dan kapal yang ditumpangi oleh John Lee itu kemudian bergabung dengan Angkatan Laut Sekutu itu di Teluk Persia. Dan ketika itulah John Lee disikapi John Lee dengan menjatuhkan pilihan ikut berjuang bagi kepentingan Republik Indonesia. Waktu saya dengar Indonesia merdeka, saya bilang selesai tugasku dengan orang Belanda, tapi kami harus berakal bagaimana bisa kembali ke Indonesia. Sebetulnya kami punya hasrat meminta semua para orang Indonesia, kita minta satu kapal dan kami minta saya jadi komandan untuk kembali untuk bawa kapal itu ke Indonesia. Tapi Belanda ada sesuatu yang lain. Tetapi saya tetap ini orang Indonesia, harus saya berjuang untuk negara dan bangsa Indonesia. Malahan mereka katakan jika kembali kalau mereka menguasai saya